Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester untuk matematika umum kelas 10. Kita akan kumpas tuntas soal-soal yang berkenaan dengan penilaian tengah semester untuk matematika umum kelas 10. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB 5 dan AC 7. Maka nilai kosekan A adalah, untuk memberikan bayangan atau ilustrasi, kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Siku-siku di B ya. Siku-siku di B dengan AB adalah 5, kemudian AC adalah 7. Yang ditanya kosekan A. Kosekan itu identik dengan sepersin ya. Berarti mi per D. Sisi miringnya sudah ada, sisi depannya belum ada. Ini sisi depan. Jadi BC sebagai sisi depan itu adalah akar dari sisi hipotenusa kuadrat dikurangi sisi siku-sikunya. Berarti 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 49 dikurangi 25 ya. Berarti 24. Maka akar 24. 4 kali 6 adalah 2 akar 6 ya. 2 akar 6. Berarti kosekan A adalah 7 per 2 akar 6. Lihat opsinya. Dirasionalkan berarti kali akar 6 dibagi akar 6 ya. Maka akar 6 kali akar 6 berarti 6 kali 2 12. Jadi 7 per 12 akar 6. Maka hasilnya adalah 7 per 12 akar 6. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Segitiga BC siku-siku di B dengan panjang AC 4 akar 6, sudut C 30. Maka panjang BC hampir mirip dengan yang tadi. Cuma ini sudutnya sudah ditentukan. Jadi sudut C diketahui 30. Ini misalkan sudut C 30. Siku-siku di B dengan panjang AC. Berarti hipotenusanya ya. 4 akar 6. Yang ditanya adalah BC. BC itu samping ya. Samping per miring berarti kosinus. Jadi kosinus 30 adalah sisi samping BC per AC. Kosinus 30 adalah setengah akar 3 di kuadran pertama ya. BC-nya yang mau kita cari. AC-nya 4 akar 6. Kali silang. Setengah kali 4, 2. Akar 3 kali akar 6, akar 18 ya. Itu BC. Akar 18 itu kan 9 kali 2 ya. Berarti 18 itu jadi 3 akar 2. Jadi dengan demikian BC adalah 2 kali 3, 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 BC-nya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada segi 4 ABCD, sudut ABD adalah alfa, nilai cos alfa. Cos alfa berarti AD per BD ya. Jadi AD per BD. Nah, BD-nya berarti harus kita cari dulu. BD-nya bisa pakai Pitagoras ya. Jadi BD adalah akar dari, karena dia sebagai hipotenusa, akar 7 kuadrat ya. Ditambah 3 akar 2 kuadrat. Akar 7 kuadrat adalah 7. 3 akar 2 kuadrat berarti 18. 18 tambah 7, 25. Diakarkan berarti 5 ya. Oke, jadi AD-nya belum tahu. BD-nya sudah ada 5. AD-nya berarti bisa dicari juga dengan Pitagoras. Jadi AD adalah akar dari
5 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. 2 akar 2 berarti 8. Kurangkan jadi akar 17 ya. Berarti AD-nya akar 17. Berarti AD adalah akar 17 dibagi BD. BD-nya adalah 5. Jadi 1/5 akar 17. Ditanya cos samping per miring. 1/5 akar 17. Ya, jadi jawabannya adalah B. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada sebuah lingkaran dengan pusat O berjari-jari 8/3, panjang busur AB 4/9. Besar sudut AOB adalah, oke, jadi ini ibaratnya ada lingkaran. Lingkaran tersebut berpusat dan memiliki panjang busur 4/9. Katakanlah ini A, ini B ya. Pusatnya O. Ini sudutnya. Jari-jarinya 8/3. Kalau secara umum bahwa sudut AOB itu adalah panjang busur per jari-jari. Panjang busur dalam hal ini berarti panjang AB ya. Panjang AB dibagi dengan jari-jari. Jadi panjang AB-nya 4/9, jari-jarinya adalah 8/3. Berarti 4/9 dikali 3/8 ya. 4 dibagi 8 setengah, 9 dibagi 3, 3. Jadi 1/3 ya. Jadi 1/3 kali 1/2, 1/6. Berarti sudut AOB-nya dalam radian ya, ini dalam satuan radian. Adalah 1/6 radian. Jadi nilainya adalah 1/6 radian. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai sin 45 dikurangi cos 60 dibagi cos 45 ditambah sin 30. Oke. Kita gunakan jari aja ya. Ingat nilainya. Ya. Ini bisa mulai dari 90 misalkan, atau dari 0 juga boleh ya. Ini 90, 60, 45, 30, ini 0. Kalau sinus setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Kalau kosinus dibalik. Jadi setengah akar 0, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1 ya. Kemudian ini setengah akar 0, 1 balik ya. Setengah akar 2, setengah akar 3 ini setengah akar 4. Ini untuk kosinus. Jadi untuk kosinus, ini untuk sinus. Setengah akar 4 untuk 90, setengah akar 3 untuk 60, setengah akar 2 untuk sinus 45, setengah akar 1 untuk sinus 30, setengah akar 0 untuk sinus 0. Kalau kosinus 90 itu setengah akar 0 dulu. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Oke. Nah berarti sinus 45 itu ada di tengah. Berarti setengah akar 2. 60 itu ada di yang kedua. Berarti setengah akar 1. Berarti setengah. Kemudian 45 juga sama. Setengah akar 2. 30 berarti di setengah akar 1. Setengah. Oke, kali 2 semua ya. Kali 2 semua biar hilang pecahannya. Jadi akar 2 min 1 per akar 2 plus 1. Kemudian dirasionalkan, kalikan dengan akar 2 min 1. Begitupun yang bawah, kalikan akar 2 min 1. Hasilnya adalah 2 dikurangi akar 2 ya. 1 kali ini akar 2 juga. Min 1 kali min 1 plus 1. Per
kalau sekawan berarti ujungnya aja. 2 min 1. 2 tambah 1, 3. Akar 2 dikurangi akar 2 berarti 2 akar 2 per 1. Jadi jawabannya adalah 3 min 2 akar 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Nilai dari sin 150 min cos 330 tan 120 sin min 210 cos 510 960. Oke. Kalau seandainya sudutnya itu lebih dari 90, kita gunakan fungsi tetap aja ya. Jadi kalau ini misalkan 0, 90, 180, 270, ini 360. Oke, gunakan kalau seberlawanan jarum jam itu positif, searah jarum jam itu negatif ya. Nah, kita gunakan nilai sudutnya adalah 180 min untuk kuadran kedua, 180 plus untuk kuadran ketiga, sama 360 min. Ya. Ini kuadran 1, 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 semua positif ya. Semua positif. Kuadran kedua hanya sinus dan kebalikannya yang positif. Kemudian kuadran ketiga hanya tangan yang positif dan kebalikannya. Kuadran keempat kosinus yang positif dan kebalikannya. Oke, kita gunakan fungsi tetap ya. Ini adalah fungsi tetap. Fungsi tetap kita gunakan kalau mencari nilai ya. Ini fungsi tetap. Artinya sin tetap sin. Oke. 150 itu adalah 180 min kuadran kedua. Berarti sama dengan min sin 30. 330 itu kuadran keempat. Berarti min 30. Jadi sama saja dengan cos 30. Tan 120 itu kuadran keempat. Berarti sama saja dengan tan 240. 180 plus ya. Berarti ini adalah plus 60 ya. Per yang bawah 210 itu minus berarti di kuadran kedua. Jadi sama saja dengan 150 ya. Berarti sin 30 positif. 550 itu muter sekali ya. 360 ditambah 150 ya. Ya, 150 berarti sama saja dengan min cos ya. Min cos 30. Kemudian 960 itu sama dengan 2 kali 360 ditambah 240. Jatuh kuadran ketiga. Berarti 60. Kuadran ketiga nilai tan positif ya. Jadi tan 60. Oke. Kita masukkan nilainya sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Tan 60 akar 3. Begitupun yang bawah. Sin 30 itu setengah. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti minus ya. Tangan 60 itu akar 3. Oke, yang atas jumlahkan akar 3-nya. Jadi setengah ditambah setengah ya. Akar 3. Yang bawah juga sama. Setengah dikurangi min 3 per 2 akar 3. Kalikan 2 dulu ya. Biar pecahannya hilang. Berarti 1 plus akar 3 pernya 1 min 3 akar 3. Gitu ya. Kalikan sekawan. Sekawannya adalah 1 plus 3 akar 3. Begitupun yang bawah 1 plus 3 akar 3. Gitu ya. Oke, jadi sama dengan 1 kali 1, 1 ya. Tambah 1 kali 3 akar 3, 3 akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. 3 akar 3 kali 3 berarti 9 ya. 3 kali 3, 9. Per bawahnya adalah 1 min 9 kali 3, 27.
Berarti ini min 26. Yang atas 1 tambah 9, 10. 3 akar 3 tambah 3 akar 3, 4 akar 3. Nah ini bisa disederhanakan ya. Berarti min 1/13 kali 5 ditambah 2 akar 3. Nah jadi min 1/13 kali 5 ditambah 2 akar 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai tangan 2/3, 5/3 pi. Kemudian cos 3/4 pi, sin pi per 6, tan pi per 3, cos pi per 6. Oke, kalau pi itu 180 ya. Berarti kita ubah dulu ke dalam satuan derajat biar familiar. Pi per 3 60 kali 5 berarti 300. Pi per 4 itu 45 kali 3 berarti 135. Pi per 6 itu 30. Berarti ini sin 30. Yang bawah tan pi per 3 berarti tan 60. Cos pi per 3 berarti 7 kali 30 berarti 210. Seperti yang tadi ya, 300 itu 360 min 60. Berarti di kuadran ke 4 minus. Tangan 60. Kemudian kuadran kedua minus. Cos 180 min 45. Berarti min cos 45. Ini adalah setengah. Yang bawah ada tangan 60. 210 itu 30 ya. Minus ya di kuadran ketiga. Jadi minus cos 30. Ini sama ya. Coret. Min kali min jadi plus. Jadi plus setengah akar 2. Yang bawah adalah min setengah akar 3. Coret setengahnya ya. Berarti min 1/3 akar 6. Dari mana? Akar 2 kali akar 3 ya. Jadi min 1/3 akar 6. Ini keliru? Oh, ini setengahnya kemana nih? Sorry. Setengah. Berarti kali setengah ya. Jadi hasilnya min 1/6 akar 6. Jadi min 1/6 akar 6. Bisa dimengerti? Ya, ini yang setengahnya kelewat. Harusnya dia masuk dalam perkalian. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Segitiga BC siku-siku di A dengan sudut B 30, panjang sisi AC 3P, satuan panjang sisi AB dan BC berturut-turut adalah oke. Jadi dia siku-siku di A. Siku-siku di A dengan B 30. Misalkan ini B. Ini berarti C ya. AC-nya 3P. Yang ditanya adalah AB dan BC. Kalau AB berarti tangan ya. Tangan 30 adalah 3P per AB. Tangan 30 itu seperakar 3. 3P per AB. Berarti AB dapat nih. AB adalah 3P akar 3. Itu AB. 3P akar 3 nggak ada lagi. Ya sudah. Ya berarti jawabannya yang C kan ya. Nah untuk mencari BC-nya sebenarnya pakai Pitagoras aja. Jadi BC adalah akar 3P kuadrat kan ya. Ditambah 3P akar 3 kuadrat. Jadi akar 9P kuadrat ditambah 27P kuadrat ya. 36 ya. 36P kuadrat berarti 6P. Jadi BC-nya adalah 6P. Gitu ya. Atau pakai trigonometri lagi boleh. Oke, kita lanjutkan. Jika tangan A minus akar 2, A 90, lebih dari 90 kurang dari 180, maka sin A berapa? Oke, ini berarti kuadran kedua. Kuadran kedua nilai sin berarti positif. Ini harus positif. D per mi. Sedangkan tangan pasti negatif ya. Jadi negatifnya itu karena di kuadran kedua. Jadi akar 2 itu akar 2/1. Nah yang dilihat adalah nilai-nilainya saja.
Sehingga yang kalian hitung adalah akar 2 sebagai sisi depan, 1 sebagai sisi samping. Berarti miringnya pakai Pitagoras ya. Akar 2 kuadrat 2 tambah 1 berarti akar 3. Jadi nilai sinus A-nya adalah akar 2 per akar 3. Jadi kali akar 3 jadi sepertiga, kali akar 3 jadi 6. Jadi jawabannya sepertiga akar 6 positif. Jadi nggak mungkin negatif. Jadi jawabannya adalah sepertiga akar 6. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kosekan A 1,5 dengan sudut A lebih dari 0 kurang dari 90. Berarti kuadran 1. Ini kuadran 1. Berarti lancip ya. Kosekan itu adalah 1,5 itu 3/2. Berarti sinus adalah 2/3 ya. Yang ditanya sekan. Sekan itu seperkos. Nah, berarti harus tahu sisi depan sampingnya. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sampingnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 9 kurangi 4, 5 ya. Berarti seperkos itu adalah mi per sa. Miringnya berarti dalam hal ini 3. Sampingnya adalah akar 5. Kalau dirasionalkan penyebutnya jadi 3/5 akar 5 ya. Kali akar 5 aja atas bawah. Jadi jawabannya adalah 3/5 akar 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dari pernyataan berikut, yang benar adalah, oke, berarti kita cek satu-satu ya. Oke, kita tahu bahwa 1 plus tangan itu adalah, jadi dari ruas kiri aja ya. Jadi cos kuadrat A kali 1 plus tan kuadrat A aja. Kalau sudah tahu bahwa 1 ditambah tangan kuadrat itu adalah seperkos. Berarti cos kuadrat kali seperkos 1. Berarti benar, nomor 1 benar. Lalu nomor 2, di situ adalah langsung sebelah kirinya sin A ditambah tangan A. Tangan A itu adalah sin A per cos A. Begitupun yang bawah, yang sebelah kiri. 1 plus cos A ya. Oke, kita kalikan. Berarti cos A kali sin A ditambah sin A ya. Bawahnya berarti penyebutnya adalah 1 plus cos A kali cos A. Sin A, sin A. Oke, berarti ini bisa dikeluarkan ini. Sin A-nya. Sin A, ini juga sin A. Maka sin A-nya difaktorkan namanya. Berarti sin A kali kan ya. Yang sebelah kiri cos A, yang sebelah kanan plus 1. Nah, bawahnya kan sudah sama. Ada 1 plus cos A. Cos A plus 1 kan sama aja. Berarti cos A plus 1-nya dieliminasi, dicoret ya. Jadi 1. Maka tinggal sin per cos. Sin per cos itu kan tangan. Jadi jawabannya adalah tangan A. Berarti benar kan? Sekarang nomor 3. Dia harus diuji satu-satu nih ya. Oke, cos kuadrat A dibagi 1 min sin A dikurangi cos kuadrat A dibagi 1 plus sin A ya. Nah, cosnya dikeluarkan aja. Istilahnya difaktorkan. Jadi ini ada cos A kuadrat, ini ada cos A kuadrat. Jadi cos A-nya dikeluarkan, atau cos kuadrat A, sorry. Jadi 1 per 1 min sin kurangi 1 per 1 plus sin kan ya. Samakan penyebutnya. Berarti cos kuadrat A kali 1 plus sin A dikurangi 1 ditambah sin A kan ya. Samain penyebutnya. Per 1 min sin A kali 1 plus sin A itu kan 1 min
sin kuadrat ya. Karena sama, sekawan. Nah, berarti yang sama kita coret aja. Ada 1, ada min 1, berarti habis ya. Nah, demikian cos kuadrat A. Nah, yang bawah juga kan 1 min sin kuadrat itu kan cos kuadrat juga. Yang di dalamnya tinggal 2 sin A. Jadi kesimpulannya cos kuadrat dibagi cos kuadrat itu 1. Jadi sama dengan 2 sin A. Oh, ternyata benar. Nah, berarti 1, 2, 3 benar. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita harus coba pernyataan yang benar. Dari kiri ya, tetap ya. Pembuktian itu harus dari kiri. Bukan harus sih. Upayakan dari kiri. Jangan kiri kanan. Oke, 1 min sin kuadrat itu adalah 1 plus sin kalikan dengan 1 min sin. Yang bawahnya tetap 1 plus sin. Nah, kan sama nih atas bawah. Berarti kan bisa dicoret. Ini sama. Berarti tersisa 1 min sin A. 1 min sin A benar. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2, samakan penyebutnya aja ya. Samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya udah 1 plus cos kali 1 min cos itu 1 min cos kuadrat. Yang sebelah kiri adalah sin X dikali 1 min cos X. Yang kanannya adalah sin X kali 1 plus cos X ya. Sama lah, ini sama. Nah, berarti kan ada yang negatif, ada yang positif nih. Berarti bisa dieliminasi. Bahwa sin X kali min cos X ditambah sin X kali cos X itu habis. Berarti tinggal sin X tambah sin X. 2 sin X. X apaan nih? X ya. Oke, berarti ini bukan cos X. 1 min cos X kuadrat sama saja dengan sin kuadrat X ya. Sinnya coret 1 berarti sepersin. Sepersin itu kosekan. Jadi 2 kosekan X. 2 kosekan X. Salah ya. Harusnya kosekan. Ini nomor 3. 1 per cos tambah tan ya. Berarti tangannya dirubah ke dalam sin per cos. Kedua ruas kalikan cos. Atas kalikan cos jadi cos. Kiri kalikan cos jadi cos kuadrat. Tambah sin X. Nah, nggak jadi 1 ya. Nggak mungkin 1. Jadi ini nggak mungkin juga. Jadi jawabannya hanya 1. Bisa dimengerti? Yaitu tentang identitas trigonometri. Kita lanjutkan koordinat kutub. Titik min 4 akar 3, 4. Oke. Ingat kuadran itu ada 4 ya. Jadi kuadran 1 itu X-nya positif. Kemudian Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif. Y-nya positif. Kuadran 3 X dan Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif. Y-nya negatif. Nah di sini X-nya positif. Y-nya negatif. Berarti ini kuadran kedua. Kuadran kedua itu kisaran 90 sampai dengan 180. Gitu ya. Nah, berarti yang bukan itu bukan, ini bukan kan? Berarti hanya mungkin ini. Oke, kita cari dengan tangan. Tangan itu kan Y per X ya. Y per X. Berarti tangan sudutnya adalah Y-nya 4, X-nya min 4 akar 3. Berarti di kuadran kedua minus 1 per akar 3. 1 per akar 3 minus. Jadi untuk tangan berarti 180 min. Min berapa di sini? Tangan sepertiga itu 30. Jadi tetanya haruslah 150. Jadi jawabannya yang D. Ya. Karena kutub itu adalah R, theta, koma sudut. R-nya dari mana R-nya? Ya, jadi dari sini kalau R-nya.
R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat kan itu. X-nya adalah min 4 akar 3 kuadrat ditambah Y-nya adalah 4 kuadrat. Gitu ya. Berarti 16 48 ditambah 64. 16 berarti 64. Karena 64 kan 8. Jadi R-nya 8, sudutnya 150. Gitu ya. Kalau mau detil. Berikutnya. Koordinat kutub P adalah 6,300 derajat. Oke, 300 derajat itu berarti di kuadran keempat. Kuadran keempat. Berarti kalau kuadran keempat itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, yang X-nya positif berarti hanya B dan E positif kan? Jadi nggak mungkin yang lain. Nah, sekarang tinggal hubungannya. Ini adalah jari-jari, ini adalah sudutnya, alfa misalkan. Nah, X itu adalah R cos. Sedangkan Y adalah R sin. R-nya sudah ada 6. Alfanya 300 kan ya. Alfanya 300. Nah, dengan demikian kita sesuaikan 300 itu kan 360 min 60 jadi cos 60. Yang ini pun sama. Berarti sin min 60. Berarti ini min 6 kali setengah akar 3 ya. Jadi jawabannya min 3 akar 3. Sedangkan yang ini setengah ya untuk cos itu. Jadi adalah jadi pasangan titiknya adalah 3 min 3 akar 3 ya. 3 positif. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Bisa dimengerti? Ya, kita lanjutkan. Diketahui sin A akar 1 min P. Oke, jelas ini harus positif. Ini harus positif, berarti P harus lebih dari sama dengan 1. Itu artinya P kurang dari sama dengan 1 ya. Kemudian ini ada di kuadran kedua. Kuadran kedua nilai tangan itu negatif. D per SA kan ya. Oke, jadi kalau gitu, kalau kita buat gambar. Ini misalkan sudut A. Sudut A itu sisi depan. Dibagi dengan sisi miring ya. Berarti sisi miringnya kita asumsikan 1. Karena di sini berarti akar P ya. Nah, tangan itu kan D per SA. Jadi, min akar 1 min P dibagi dengan akar P ya. Jadi jawabannya adalah minus atas kali akar P berarti P kali 1 min P. Jadi jawabannya adalah demikian. Min seper P kali 1 min P. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui tangan A sama dengan min 5 per 2 A sudut tumpul. Oke, tumpul itu berarti di kuadran kedua. Ini tangannya makanya nilainya negatif. Tapi kita ambil yang nilai positifnya aja. D per SA kan dia. Itu sama dengan min 5 per 2. Jadi kesimpulannya D-nya 5, SA-nya 2. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 29 ya. Jadi akar 29 miringnya. Sedangkan sinus A
ditambah kosinus A adalah sinus A itu D per mi ya. Sedangkan kosinus adalah sa per mi. Oke, karena dia sudut tumpul berarti dia negatif untuk yang cos. Depannya adalah 5, miringnya adalah akar 19. Ini sampai sa per mi-nya yang ini berarti 2 per akar 29 ya, ini bukan 19. Oke, disamakan penyebutnya jadi 5 min 2 itu 3 ya. Akar 29. Dirasionalkan jadi 3 per 29 akar 29 ya. 3 per 9 akar per 29 akar 29. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya, seseorang berdiri sejauh 20 meter dari pintu gerbang sebuah gedung bertingkat. Sudut elevasi gedung bila dilihat dari pintu gerbang adalah 60 derajat dan 30 derajat dari tempat orang tersebut berdiri. Jadi misalkan ini ada orang berdiri. Ini misalkan gerbang. Ini gerbang ya. Gerbang. Kemudian ini ada tinggi, ada gedung. Katakanlah ini gedungnya. Jadi melihat dari sini 30 ke puncak itu kan ya. Melihat dari gerbang 60. Tingginya kita nggak tahu. Tinggi anaknya nggak dikasih tahu, berarti abaikan aja ya. Lalu jaraknya dia berdiri 20 meter. Ini berarti X ya. Oke, karena ini kita asumsikan sebuah segitiga siku-siku, sisi miringnya tidak diketahui, berarti hanya mungkin tangan. Jadi tangan sudut 30 yang depannya adalah T. Sampingnya adalah 20 plus X. Tangan 30 itu seperakar 3, berarti T per 20 plus X kan ya. Kali silang 20 plus X itu sama saja dengan T akar 3. Ini persamaan 1. Persamaan 2 kita ambil dari tangan. Tangan 60 berarti T per X. Gitu ya. Maka X bisa dinyatakan dalam T. Jadi X T per akar 3 karena 60 akar 3. Oke, X-nya kita ganti. Nah, dari 1 dan 2. Ini persamaan 2 ya. Dari 1 dan 2 diperoleh berarti 20 plus X. X-nya diganti dengan T per akar 3 sama dengan T akar 3. Kalikan akar 3 semua biar tidak ada penyebutnya. Jadi 20 akar 3 tambah 1 sama dengan tambah 1 tambah T sama dengan 3T kuadrat ya. Enggak, sorry, kok kuadrat. 3T. Pindah posisi berarti 20 akar 3 sama dengan 2T. Sudah selesai. Berarti T-nya adalah bagi 2 20-nya. Akar 3 dibagi 2 jadi 10 akar 3 meter. 10 akar 3 meter. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Satu lagi ya. Dua orang A dan B melihat puncak gedung dari arah yang berbeda. A melihat puncak dengan arah selatan, sudut elevasi 30. Sedangkan B melihat dari arah timur dengan sudut elevasi 60. Oke, jadi ini ceritanya. Melihat sebuah gedung di sini katakanlah. Kalau dari sini dapat dilihat dengan sudut 30 kan ya. Nah, yang di sebelahnya adalah 60. Ini misalkan 60.
Ini siku-siku ya, karena timur selatan. Ini misalkan tinggi gedung, ini tinggi anak, ini juga tinggi anak. Jarak keduanya adalah A dan B-nya 160 meter ini. Jarak keduanya. Oke, berarti kita gunakan tangan ya. Jadi tangan 30 itu T per X. Oke, ini seperakar 3. T per X, berarti X itu adalah T akar 3. Kemudian tangan 60 juga sama. Tangan 60 adalah T per Y. Tangan 60 itu akar 3 ya. Jadi T per akar 3 itu untuk Y-nya. Sedangkan segitiga siku-siku berlaku bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 160 kuadrat. X kuadratnya adalah T kuadrat kali 3. Y kuadratnya adalah T kuadrat kali 1/3. Sama dengan 160 kuadrat kan itu ya. Kalikan 3 jadi 9. Kalikan 3 jadi T kuadrat ya. Kalikan 3 jadi 3 kali 160 kuadrat. Ini berarti 10 kan ya. Ini berarti 3. 256 kali 00 ya. 2 kali. 0-nya cabut 1. Berarti tinggal T kuadratnya adalah 3 kali 2560 ya. Berarti akar dari ya 16 kali 16 kali 3 kali 10 ya. 30. Oke, saya kira itu pembahasan untuk soal tengah semester matematika umum untuk semester genap tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan bisa mengikuti penilaian tengah semester genap 2021 untuk matematika umum. Tonton terus karena masih ada beberapa soal yang akan kita tuntaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.